Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ini adalah wajah Indonesia setelah pandemi COVID-19. Seperti apakah Indonesia setelah COVID-19? Tak perlu berspekulasi. Lihat gejalanya sekarang dan bagaimana pemerintah meresponsnya. Tebaran spanduk tes, informasi perlunya booster, paket tes dan pengobatan dari rumah sakit. Contoh seperti Siloam Hospital mematok 1,39 juta rupiah untuk paket C19 Platinum, SHLV 100% money back. Mobil listrik yang akan dipasarkan pada tahun 2022, aksi korporasi BUMN menuju IPO dan juga sejenisnya. Intinya Indonesia setelah COVID-19 adalah jualan. Padahal selama ini pun aroma jualan itu tercium sudah, mulai dari jualan tes, vaksin atau booster, bahkan jualan laptop Sirex. Persaingan bisnis tengah terjadi, saham Moderna, BioNTech, Pfizer. Pekan lalu juga terkoreksi akibat munculnya inovasi dari Merck yang menyodorkan pil pengganti vaksin COVID-19. Dari satu sisi itu kita bisa menilai, COVID-19 adalah sebuah komoditas. Pandemi adalah peluang untuk berdagang. Batas antara demand alami dengan non-alami sumir. Mesti diakui di tengah mayoritas orang yang terganggu penghidupannya karena pandemi ada banyak orang juga yang merenggut untung besar. Contohnya ICW menghitung untung dari tes PCR sebesar 10 triliun rupiah. Harga sebelumnya 900 ribuan rupiah kemudian turun menjadi 400 ribuan. Tak cuma ada yang untung besar, korupsi pun juga tidak berkurang. Bahkan bansos COVID-19 pun juga dikorupsi. Ternyata pandemi tidak mengubah watak jahat dan juga serakah orang. Lalu seperti apa pemerintahan kita di tengah gejala itu? Foreign Policy, terbitan 1 Oktober 2021 memuat analisis dari Ben Bland, seorang wartawan sekaligus direktur program Asia Tenggara Lowy Institute, berjudul Has Jokowi Dodo's Power Peak in Indonesia? Saya sepakat dengan Ben bahwa Jokowi membangun koalisi besar atau Big Ten Coalition dengan berbagai kekuatan politik dan taipan. Yang di atas kertas terlihat kuat, tapi yang terjadi bukanlah pemerintahan yang efektif, tapi malah bagi-bagi lahan bisnis di sekeliling kekuasaan. Orang ini menyebutnya oligarki bisnis politik. Ben mengangkat keheranan mengenai getolnya dorongan proyek pembangunan ibu kota baru senilai 32 miliar US dollar di tengah masa sulit seperti sekarang. Hal itu yang dengan mudah kita tafsirkan sebagai bisnis berbalut kebijakan negara. Wajar berspekulasi, proyek ini ada bohirnya. Menko Marves, Luhut bin Sarpanjaitan yang begitu banyak merangkap jabatan baru-baru ini, melansir 2 proyek krusial untuk didorong, pembangunan pabrik vaksin Cina di Pulau Gadung dan mobil listrik. Sudah layak DPR mempersoalkan ada apa di balik 2 proyek itu. Apakah betul memproduksi atau sekadar menjadikan Indonesia sebagai gudang pemasaran produk Cina? Apakah betul inovasi teknologi listrik atau membuka pintu bagi korporasi global mengail keuntungan dari pasar jumbo konsumen Indonesia? Mengapa tidak mempersoalkan siapa saja yang besar kemungkinan dapat untung sebagai maklar dalam rantai bisnisnya? Potensi bisnis sektor mobil listrik Indonesia mencapai 17 miliar US dollar. Peta jalan mencantumkan target 2,1 juta motor listrik dan 400 ribu mobil listrik yang 20%-nya diproduksi lokal pada tahun 2025. Belum lagi bisnis charging dan juga baterai. Ada PLN di situ yang akan membangun 31 ribu stasiun pengisian baterai pada tahun 2030. Nilainya mencapai 3,7 miliar US dollar. Padahal kita bisa saja mengacu kasus Evergrande, perusahaan mobil listrik Cina yang gagal bayar utang dan memicu krisis energi di sana. Firma global McKinsey 29 Juni 2020 menuliskan dalam laporannya Living the Niche, 7 Steps for Successful Go-to-Market Model for Electric Vehicle, tentang pentingnya pembentukan ekosistem yang didorong oleh kebijakan pemerintah akan kebutuhan mobil listrik. Artinya adalah ada oknum kekuasaan yang berpotensi sebagai maklar kebijakan untuk merekayasa demand. Satu fenomena yang lain yang diamati adalah langkah Menteri BUMN, Erick Thohir, melakukan restrukturisasi anak perusahaan BUMN melalui merger, konsolidasi dan akuisisi. Ada tendensi ke arah pelepasan BUMN ke pasar, bursa via pasar tunai, sekunder dan juga nego. Ada standing buyer di situ. Ada volatilitas harga di situ, ada proteksi kebijakan di situ, bisnis lagi. Rencana IPO Mitratel, anak BUMN dari Telkom, satu contoh saja. Mengapa anak BUMN menjadi sasaran empuk permainan? Karena ada landasan hukumnya.
Surat Edaran MA nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tertanggal 18 Desember 2020. Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN dan juga BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN atau APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN dan tidak menerima atau menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk kerugian negara. Permainan pun berlangsung melalui anak perusahaan BUMN. Telkomsel, anak BUMN dari Telkom, menyuntik 6,4 triliun rupiah Gojek, yang komisaris utamanya adalah Boy Thohir. Regen dari anak BUMN Pupuk Indonesia berbisnis dengan PT Panca Amara Utama dalam proyek pabrik amonia Banggai, yang komisarisnya juga Boy Thohir. Terbaru, merger dari Pelindo yang mengintegrasikan seluruh bisnis peti kemas sehingga menjadikan bisnis peti kemas menjadi anak perusahaan ini sudah diincar sejak 2017. Ada juga PT Nusantara Pelabuhan Handal atau Port yang 74,1% sahamnya dikuasai oleh PT Epicenta Utama Investasi. Epicenta dikendalikan oleh Boy Thohir juga. Nantikan bisa bersinergi dengan Pelindo, begitu kata Boy Thohir pada tahun 2017. Nanti akan ada restrukturisasi lagi. Saya prediksi di Angkasa Pura. Lagi-lagi bisa ditebak arahnya. Sudah ada paket Astra Digital di bisnis digitalisasi bandara. Bukankah di setiap periode pemerintahan juga memperlakukan BUMN seperti itu? Ya betul, tapi semua pemimpin lalu sudah terima ganjaran dan hukumannya pula. Diturunkan oleh rakyat, tidak dikenang sama sekali sebagai pemimpin bermutu. Penyokong politiknya dipenjara, keluarganya dikucilkan. Masalahnya Jokowi belum, justru ia masih dianggap sebagai pemimpin yang sederhana dan merakyat. Padahal di lapangan permainan busuk masih terjadi seperti biasa saja. Dalam analisisnya, Ben juga mewawancarai seorang penyokong Jokowi yang berkata kekuatan terbesar Jokowi adalah people keep underestimating him. Ya, dengan segala fakta yang dipaparkan tadi, masyarakat setidaknya bisa mulai membalikkan persepsi dengan meruntuhkan premisi penyokong tadi. Jokowi memang layak dicurigai dan dipicingkan sebelah mata sebab model kepemimpinan dan pilihannya dalam distribusi sumber daya kekuasaan memang buruk dan tidak berkeadilan.